lagi di Ibadah Sekolah Minggu GEI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada minggu hari ini kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati semua yang melayani hari ini supaya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu You Are My All in All.
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang planet kerdil. Planet kerdil adalah benda langit yang hampir mirip dengan planet biasa. Terdapat 3 syarat agar sebuah benda langit bisa disebut planet kerdil. Syaratnya adalah mengorbit mengelilingi matahari, memiliki massa yang cukup dan memiliki gravitasi sendiri, berbentuk hampir bulat, bukan satelit, dan belum membersihkan area di sekitar orbitnya. 1. Ceres. Ceres adalah planet kerdil yang paling dekat dengan matahari. Planet ini terletak di sabuk asteroid yang berada di antara Mars dan Jupiter. Diameternya hanya sekitar 950 km. 2. Pluto. Awalnya Pluto disebut sebagai planet ke-9. Namun, hal ini direvisi pada tahun 2006 bersamaan dengan planet Ceres. Pluto adalah planet kerdil terbesar dengan diameter mencapai 2.372 km. 3. Haumea. Haumea adalah planet kerdil terdekat ketiga dari matahari. Uniknya, planet ini berbentuk lonjong. Karena bentuknya yang unik, satu hari di Haumea hanya berlangsung 3,9 jam saja. 4. Eris. Ini merupakan planet kerdil terjauh dari bumi dengan massa yang paling besar. Planet ini pernah diduga sebagai planet ke-10 karena ukurannya yang cukup besar. Sayangnya, menurut International Astronomical Union atau IAU, planet ini belum cukup besar. Maka dari itu, pada tahun 2006 diputuskan bahwa ini merupakan planet kerdil. 5. Makemake. Makemake pertama kali ditemukan pada 31 Maret 2005. Diameter planet ini adalah 1434 km. Makemake memiliki 1 bulan yang diberi nama MK2. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Doa Kami.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan Kak Theo dalam ibadah sekolah minggu GEM Makedonia Jakarta. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa sudah siap mendengar firman Tuhan? Kakak yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak yakin dan percaya pasti kita mau diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama dengan seluruh adik-adik GEM Makedonia, bahkan semua adik-adik yang menyaksikan live streaming ini. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk bisa bersekutu, beribadah, bahkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami masing-masing pribadi, supaya kami dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kami. Maka tolonglah kami, berikan kami ketenangan dalam hati kami, supaya kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, hari ini tema kita adalah bersama melayani Tuhan atau bersama memberitakan Injil. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, yang namanya orang percaya, ya, yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, maka ada yang namanya dituntut, yang namanya tanggung jawab. Ya, apa itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Yaitu memberitakan Injil, ya. Jadi memberitakan Injil itu bukan hanya tugasnya pendeta, ya, atau tugasnya kakak-kakak sekolah minggu, bukan, ya. Tetapi tugas memberitakan Injil itu adalah tugas kita bersama, ya. Tidak hanya tugas tanggung jawab itu hanya kepada pendeta aja. Pendeta aja lah udah cukup kok memberitakan Injil. Tidak, ya. Tetapi tugas memberitakan Injil itu adalah tugas kita bersama. Baik itu pendeta, baik itu sebagai guru sekolah minggu, baik itu sebagai anak-anak, atau siapapun kita yang sudah percaya kepada Tuhan, maka kita dituntut namanya tugas memberitakan Injil, ya, atau tugas memberitakan firman Tuhan, atau tugas namanya itu adalah memberitakan tentang kabar baik, ya kan? Siapa sih yang tidak suka dengan kabar baik? Semua pasti orang suka. Tinggal bagaimana kita menyampaikan kabar baik itu sehingga kabar baik itu dapat diterima, ya. Maka ya tugas kita bersama yaitu adalah memberitakan Injil atau memberitakan tentang kabar baik. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu tokoh, ya. Salah satu tokoh Alkitab yang dia juga memberitakan Injil itu bukan dengan sendiri, tetapi dia bersama-sama dengan temannya, yaitu adalah namanya si Paulus dan Barnabas, ya. Semua pasti adik-adik sudah tahu dan pasti sudah pernah mendengar nama Paulus dan Barnabas, ya. Kalau kita tahu bahwa Paulus itu dulu kan adalah orang yang jahat, ya, orang yang tidak suka dengan kekristenan, orang yang tidak suka dengan yang percaya yang namanya kepada Tuhan Yesus, ya. Maka setiap siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, maka dia akan bunuh, ya. Tapi hal yang luar biasa yang kita lihat bahwa ketika dia ingin membunuh orang percaya pada waktu itu, maka Tuhan berbicara kepada dirinya, ya. Tuhan berbicara kepada dirinya. Akhirnya seorang Saulus yang begitu jahat dahulu, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan itu, maka kehidupannya yang begitu jahat itu akhirnya dia diubahkan oleh Tuhan menjadi pemberita Injil. Wah, bukan sesuatu hal luar biasa kan hal itu? Luar biasa, ya. Orang yang jahat, orang yang ditakuti, orang yang tidak disukai, tetapi Tuhan ubahkan menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Bukankah hal itu hal yang luar biasa? Menurut kakak itu hal yang luar biasa, ya. Ingat, ya, bahwa siapapun ketika dia diubahkan Tuhan,
maka dia pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, itulah Saulus. Ya, tetapi tidak juga kalah berbeda dengan si Barnabas. Ya, kita tahu Barnabas adalah orang yang sungguh-sungguh diurapi Tuhan, sungguh-sungguh penuh dengan kuasa Tuhan, sungguh-sungguh dengan wibawa Tuhan. Maka ini adalah dua orang yang disungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik itu. Mereka diutus oleh Tuhan menceritakan siapa sesungguhnya Yesus itu di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, maka mereka berdua adalah satu tim, ya, satu kesatuan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, ketika para murid pada waktu itu, ya, ketika Paulus bersama Barnabas berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan apa yang harus mereka lakukan. Tuhan mengutus mereka untuk pergi ke suatu daerah untuk memberitakan Injil pada waktu itu. Ya, maka ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang berseru, ketika mereka sedang menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan pun berbicara kepada Saulus ataupun Paulus dan Barnabas pada waktu itu untuk mereka siap untuk diutus ke Pulau Patmos pada itu. Ya, maka ketika mereka setelah berdoa kepada Tuhan, ya, mereka pun akhirnya pergilah menggunakan kapal untuk mereka pergi ke Pulau Patmos. Ya, maka ketika mereka dalam perjalanan itulah mereka bertemu dengan seorang bupati yang namanya Sergius. Ya, wah, luar biasa. Ya, bagaimana orang yang betul-betul dipercayakan oleh Tuhan, bagaimana orang-orang yang betul-betul mengerti arti kehendak Tuhan, orang yang betul-betul mengerti akan suara Tuhan, ketika dia dipimpin, ketika dia dituntun oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, ya, maka mereka taat untuk pergi, ya, kemana Tuhan utus. Oke, ya. Maka akhirnya mereka ketika mereka pergi, mereka bertemulah dengan seorang namanya bupati, ya, atau seorang penguasa dalam kepemerintahan pada waktu itu, namanya Sergius, ya. Nah, ketika mereka sudah berbicara, Sergius pun mengundanglah si Paulus dan Barnabas untuk datang ke rumahnya. Oke. Nah, maka ketika mereka datang, mereka diundang, mereka diajak makan, mereka dibuat sesuatu yang spesial. Karena si Sergius ini pengen mendengar tentang siapa Yesus itu. Dia tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas pada waktu itu. Sehingga dalam kehidupannya dia merasakan selalu kerinduan dan haus untuk mendengar firman Tuhan. Maka di dalam pelayanan pun tidak semudah apa yang dipikirkan. Ya. Ternyata di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus dan Barnabas, ada orang yang tidak suka. Ya, ingat ya, Dek, ya. Di dalam kita memberitakan Injil, di dalam kita menyampaikan kabar baik, maka hati-hati, ya. Pasti ada orang-orang yang tidak suka namanya firman Tuhan diberitakan, ya. Ini bukan iblis, ya, tetapi iblis pun tidak suka dengan pemberitaan firman Tuhan, ya. Maka pada waktu itu adalah seorang yang namanya ahli sihir, ya. Ketika dia dengar si Sergius tadi itu penasaran tentang firman Tuhan, ya. Maka dia pun merasa tidak suka. Dia merasa tidak suka kalau Injil itu didengarkan Sergius, ya. Maka dia berusaha, ya, untuk menggagalkan, berusaha untuk tidak, supaya Sergius ini tidak percaya terhadap Injil, ya. Tetapi hal itu pun diketahui oleh Tuhan, ya. Tuhan pun berbicaralah kepada Paulus.
Dia berkata, Paulus, di tengah-tengah pemberitaan Injilmu, ada orang yang tidak suka dengar firman Tuhan diberitakan kepada Sergius. Maka Tuhan berkata bahwa ada ahli sihir yang sedang berusaha untuk menggagalkan pemberitaan firman Tuhan. Lalu akhirnya Paulus pun memanggil Elimas. Dia berkata, hei, jangan kau gagalkan apa yang kami beritakan. Ketika engkau menggagalkan nanti ketika pemberitaan Injil itu, maka nanti kau akan mengalami yang namanya kebutaan. Akhirnya Elimas pun mengalami kebutaan. Dan akhirnya dia pun takut kepada Tuhan. Akhirnya Elimas pun dia ahli sihir itu pun takut atas apa yang dikatakan oleh Paulus. Maka adik-adik kakak mau bilang begini. Hati-hatilah ketika kita dipercayakan untuk memberitakan Injil. Maka pasti ada orang-orang sekitar kita yang tidak suka dalam pemberitaan kita. Tapi hal itu harusnya tidak membuat kita menjadi takut. Karena tugas kita adalah bagaimana untuk menyampaikan tentang kabar baik itu. Supaya banyak orang yang percaya. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha menentang. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha untuk menghambat. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan pemberitaan kita. Tetapi tugas kita, ingat, hal itu tidak membuat kita menjadi lemah. Tetapi tugas kita harus terus melakukan pemberitaan Injil. Supaya banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari seorang Paulus. Maka betapa pentingnya kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Hidup berserah kepada Tuhan. Kepada siapa Tuhan mau utus kita. Sehingga pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan tentang kabar baik, pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat itu sampai kepada orang-orang yang Tuhan tentukan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tetap taat melakukannya. Maka adik-adik, lakukanlah pemberitaan firman Tuhan. Bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas sebagai guru-guru seminggu, tetapi siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, lakukanlah pemberitaan firman, supaya kita akan melihat tuaian itu, dan banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi penolong buat kita untuk kita melakukan firman-Nya, dan kita terus berjuang untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang tangguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pemberita-pemberita Injil yang tangguh. Kami tahu Tuhan, tugas kami dan tanggung jawab kami harus memberitakan Injil, supaya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, banyak orang yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami Tuhan, walaupun adik-adik mungkin masih usia yang muda, masih usia yang kecil, tetapi biarlah ini terus tertanam dalam hati mereka, bahwa tugas pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas sebagai pendeta, tetapi tugas sebagai semua orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adik yang ada dalam semua studi mereka, dalam semua sekolah mereka. Tuhan buat mereka menjadi orang yang berhasil, Tuhan buat mereka menjadi orang yang sukses, Tuhan buat mereka menjadi orang yang hebat, supaya mereka menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan berkati semua keadaan mereka, supaya mereka tetap sehat dan kuat, dan mereka tetap semangat terus menjalani hari-hari ini. Berkati papa mama mereka juga Tuhan berkati, supaya papa mama mereka juga bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, dapat membimbing anak-anak mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan papa mama mereka juga Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu.
kami menyerahkan untuk kehidupan kami masing-masing pribadi, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan memberkati adik-adik masing-masing pribadi Tuhan, dan seluruh orang tua mereka, bahkan kami sebagai pembina juga Tuhan berkati. Terpuji dalam Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berholia. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.